Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai perulangan pada array. Jadi saya harapkan teman-teman menonton dulu di video sebelumnya mengenai pengenalan array, supaya teman-teman saat masuk video ini nggak kebingungan gitu, apa itu array dan bagaimana cara mendeklarasikannya. Oke, langsung aja kita ke program untuk perulangan array-nya. Oke, jadi di sini saya sudah berada di Dev C++ dan saya juga sudah menuliskan struktur dasar dari bahasa pemrograman C++. Kemudian file ini saya simpan dengan nama array part 2 ya. Jadi saya harapkan teman-teman menonton dulu untuk array part 1-nya. Selanjutnya di sini saya juga sudah membuat array sederhana ya. Jadi saya harapkan teman-teman tonton dulu di video sebelumnya karena ini adalah array yang saya buat pada video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya ketika kita ingin menampilkan misalkan si Mia, maka kita perlu menuliskan cout. Kemudian kita masukkan nama dari variabel array-nya, istri, kemudian kita buat elemennya. Nah, di sini kita ingin menampilkan Mia, maka kita harus memasukkan elemennya yaitu 0, 1, 2. Jadi elemen si Mia itu adalah 2. Kemudian kita titik koma, kita jalankan di sini compile dan run. Maka yang tampil di sini adalah Mia. Nah, kemudian di sini saya beri endline ya di sini. Kemudian kita beri endline, titik koma. Nah, sekarang saya ingin menampilkan misalkan si Valentina. Maka kita memberikan cout, kemudian kita masukkan nama variabelnya istri, kemudian kita beri elemen si Valentina itu adalah 3. Kemudian kita beri endline supaya nanti dia ada enternya, koma. Nah, sekarang coba kita compile dan run. Maka yang akan tampil di sini adalah Mia, kemudian ada Valentina. Nah, ketika kita ingin menampilkan elemen yang ada pada array istri, kita harus membuat cout secara terus-menerus kayak gitu. Nah, ini kan nggak efektif ya, maka dari itu kita harus menggunakan perulangan. Kita akan coba untuk perulangan for. Nah, caranya itu sama dengan perulangan for pada video-video sebelumnya. Jadi kita buat dulu for di sini, kemudian buka kurung. Nah, di sini saya coba mendeklarasikan variabel integer i. Nah, nilai i awal itu adalah sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena indeks dari si array itu kan dimulai dari 0 ya di sini. Maka di sini nilai awal i-nya itu adalah 0. Kemudian titik koma. Nah, kemudian kita masukkan nilai i akhirnya. Nilai i akhirnya adalah kurang. Nah, kurangnya di sini ada berapa nih? Jadi di sini kan ada 4 ya. Jadi elemennya ada 4, maka di sini kurang dari 4. Nah, kemudian jangan lupa juga dikasih dengan increment, jadi i++. Kemudian kita buka kurung kurawal, kita enter. Nah, di sini kita masukkan cout. Kemudian kita masukkan variabelnya. Nah, variabelnya sekarang yang kita masukkan adalah variabel i ini. Jadi i. Kemudian juga kita kasih endline supaya nanti dia ada enternya, titik koma. Nah, sekarang coba kita compile dan run di sini. Maka dia akan menampilkan 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang ini kan kita menampilkan ini aja ya, menampilkan indeksnya 0, 1, 2, 3 tadi. Nah, sekarang bagaimana ketika kita ingin menampilkan Laila, Odette, Mia, dan Valentinanya? Nah, di sini tinggal kita buat kayak gini aja. Ini misalkan saya buat string dulu, kemudian di sini sama dengan, kemudian di sini saya masukkan variabel istrinya, jadi istri. Kemudian kita buka array-nya. Kita masukkan variabel i di sini di dalam kurung sikunya. Jadi kurung sikunya di sini kan indeksnya adalah 0 ya. Indeks 0 itu tampilkan indeks ke-0 dari array istri, maka akan tampil si Laila kayak gitu. Nah, begitu juga seterusnya. Kemudian kita di sini kasih endline. Kita titik koma, kemudian kita coba compile dan run. Maka di sini akan tampil indeks ke-0 itu adalah Laila, indeks ke-1 Odette, indeks kedua adalah Mia, dan indeks ketiga adalah Valentina kayak gitu. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana untuk mengubah elemen dari array. Jadi misalkan di sini ya, jadi ini saya coba enter dulu di sini. Nah, di sini kita akan mengubah elemen dari Odette misalkan. Nah, jadi kita buat di sini variabel istri. Terus kita masukkan si Odette-nya. Odette itu kan ada di indeks ke 01 ya. Jadi di sini 1, kemudian sama dengan, nah kita ubah. Kita masukkan di sini. Jadi Odette itu pengen kita ubah menjadi apa? Misalkan Odette itu saya ubah menjadi Nana kayak gitu. Kemudian kita coba titik koma. Nah, nanti saat kita tampilkan di dalam perulangan, maka si Odette itu nggak ada gitu. Si Odette ini akan tergantikan oleh Nana. Sekarang coba kita compile dan run. Maka di sini indeks ke-1 itu adalah Nana. Jadi Odette-nya di sini sudah digantikan oleh Nana kayak gitu. Nah, sekarang coba misalkan saya ubah lagi
si Valentina. Nah, jadi kita buat di sini istri, kemudian Valentina itu kan indeksnya ke-3 ya. Nah, indeks ketiga itu kita ubah menjadi, misalkan di sini saya ganti dengan Ayu kayak gitu. Kemudian kita beri di sini titik koma. Lalu sekarang coba kita compile dan run di sini. Maka di sini indeks ketiga itu berubah menjadi Ayu kayak gitu. Nah, jadi sekarang isi dari array si istri ini itu sudah berubah gitu. Jadi isi array terbarunya itu adalah Laila, Nana, Mia, dan Ayu kayak gitu. Nah, mungkin ini aja pembahasan kita mengenai perorangan array. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada video berikutnya kita akan belajar menghitung ukuran dari array. Kalau teman-teman misalkan masih punya pertanyaan atau bingung, tanya saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.